Kalau saudara bikin pesta yang datang banyak, lalu kita khawatir jangan-jangan makanan gak cukup. Apakah karena khawatir maka mie-nya tambah panjang, lalu kerupuknya tambah mekar? Kan tidak. Daripada khawatir lebih baik saudara berdoa. Doa itu lebih berguna. Doanya gimana? Ya Tuhan, lihatlah persediaan makanan terbatas tapi yang datang sangat banyak. Tolonglah supaya yang makan tidak rakus-rakus, supaya makanannya cukup. Nah, dengan demikian saudara, kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. Atau sebaliknya, kita mengundang orang banyak yang datang sedikit, kita khawatir lagi. Waduh, ini kemana makanan akan dibagi-bagi? Kan percuma sebetulnya, karena kita tidak bisa mengubah keadaan karena kekhawatiran tersebut. Tahukah saudara bahwa secara medis orang yang lebih optimis, tidak khawatir, itu punya potensi untuk hidup lebih panjang umur daripada orang yang pesimis. Orang yang suka tertawa, tersenyum, itu lebih sehat daripada orang yang cemberut. Karena Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tahukah saudara bahwa para ahli ilmu jiwa mengatakan 92% dari kekhawatiran kita tidak pernah terjadi. Sehingga kita akan membuang waktu kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Saya ingat satu kali ada seorang nenek-nenek pasang undian berhadiah lalu dapat hadiah utama 1 miliar saudara. Tapi karena nenek ini sakit jantung dan dia belum tahu berita itu, maka anak cucunya kumpul. Gimana ya kalau dikasih tahu takutnya sakit jantung mati. Lalu seorang usul, kita panggil aja dokter pribadinya, biar dokter pribadinya yang menyampaikan. Oh, ide bagus juga kata yang lain. Ketika dokter pribadi dikasih tahu, dia yang ngomong sama nenek. Lalu dia bilang, "Nek, sehat, Nek?" "Sehat." "Jantungnya kuat?" "Kuat." "Nek, saya mau kasih kabar ya. Seandainya nenek ini pasang undian berhadiah lalu dapat hadiah utama 1 miliar. Kira-kira gimana menurut nenek?" "Ah, nggak mungkin." "Loh, seandainya mungkin gimana?" "Ah, saya sih pikir nggak mungkin," kata si nenek. "Tapi seandainya benar, saya kasih setengahnya buat kamu." "Ah, yang benar, Nek," kata dokter. "Iya, setengahnya 500 juta langsung saya kasih kepada kamu." Mendengar hal itu, pingsanlah dokter, lalu mati. Rupanya dokternya yang sakit jantung, saudara. Ini menunjukkan apa? Kekhawatiran itu tidak berguna. Karenanya seperti yang Yesus inginkan, jangan kita khawatir karena kekhawatiran itu merugikan kita. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran itu adalah ciri orang yang tidak beriman. Ayat 31 dan 32 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara sekalian, kekhawatiran itu bertolak belakang dari iman. Ciri orang tidak beriman, khawatir. Ciri orang beriman, percaya kepada Tuhan yang bisa memeliharakan kehidupan kita. Kalau kita khawatir berarti kita tidak percaya kepada Allah yang penuh kasih dan sanggup memelihara. Bukankah Dia adalah Bapa? Waktu anak-anak saya masih kecil, saya yang membiayai semua kebutuhan mereka. Mereka mungkin tidak pernah pikir apakah hari ini ada makanan, ada pakaian, bisa sekolah atau tidak. Dia percaya saja papanya bisa menyediakan. Apalagi Bapa Sorgawi, Dia pasti akan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat bertanggung jawab. Bapa selalu merancangkan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Karena itu kita tenang di dalam hadirat Tuhan.